Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Semoga yang sakit di Nusantara ini dapat disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam waktu cepat. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, syukurlah kita dihadirkan dalam dokter kita dan Ibu Nur Hayati Asuga dan Bu Ida. Alhamdulillah dengan kesempatan ini mari kita berbagi cerita, berbagi pengalaman dan berbagi ilmu. Semoga apabila kita mendapat hikmah yang kita ambil dari sini bisa bermanfaat bagi kita semua dan keluarga. Mengenai tentang nyamuk yang viral, tentunya saya di masyarakat itu banyak menanyakan ke saya. Dengan sedikit yang saya tahu hanya beberapa berita dari informasi media, seberapa dahsyat sih nyamuk itu dan apakah nyamuk ini disengaja atau bagaimana? Yang pertama ini kalau dari sisi asal usulnya, jadi apa kemudian ada proyek eksperimen dengan menggunakan nyamuk yang sudah terinfeksi oleh bakteri Wolbachia. Jadi kita sebut sebagai nyamuk Wolbachia. Ini ada nyamuk Aedes aegypti yang selama ini menjadi penyebab dari penyakit demam berdarah. Kemudian dilakukan semacam rekayasa sehingga kemudian nyamuk ini memiliki bakteri dari Wolbachia itu masuk ke dalam tubuhnya. Dan itu sebenarnya melalui satu penelitian yang panjang. Ternyata ketika nyamuk ini ada Wolbachia yang ada dalam dirinya, itu kemudian nyamuk jantan ini kemudian menjadi infektil. Dengan nyamuk jantan yang menjadi infektil, menjadi tidak subur, menjadi mandul, maka kemudian populasi dari nyamuk Aedes aegypti kan menjadi berkurang. Dan penelitian yang paling awal itu sudah dilakukan di beberapa tempat di daerah istimewa Yogyakarta. Dan ternyata menurut laporannya, angka prevalence dari penyakit demam berdarah itu menjadi sangat berkurang. Karena itu maka kemudian beberapa pihak di internasional itu tertarik untuk kemudian melakukan semacam eksperimen yang dilakukan di berbagai negara, termasuk yang baru-baru ini kita ketahui bersama bahwa Indonesia pun, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan itu termasuk menjadi bagian yang menyetujui dilaksanakannya eksperimen ini di beberapa tempat di Indonesia. Nah sekarang jadi supaya masyarakat itu tahu bahwa apa sih yang menjadi viral ini? Yang menjadi viral ini adalah eksperimen. Ini adalah satu uji, ya, satu penelitian besar yang melibatkan beberapa negara terkait dengan penerapan metode nyamuk Wolbachia ini. Jadi ini adalah eksperimennya. Jadi ini eksperimen. Bu Dokter, kalau saya boleh, eksperimen itu adalah percobaan, percobaan. Sebagai ya kalau kita dulu punya, kalau di kedokteran mungkin itu ya uji percobaan lah. Nah itulah yang dijadikan. Jadi bukan penelitian banget, tapi uji coba itu percobaan sebagai percobaan itu yang berbahaya ya. Jadi yang sangat berbahaya. Jadi kalau di dalam bahasa kedokterannya itu namanya itu trial ya. Jadi suatu metode itu akan dibuktikan dengan menggunakan trial. Nah, trial. Nah, kali ini yang terjadi pada nyamuk ini sudah trial yang keempat, yaitu trial epidemiologi. Trial yang langsung dilakukan di komunitas, langsung dilakukan di masyarakat. Jadi supaya tahu bahwa masyarakat ini, kita ini sedang menjadi semacam itulah, menjadi objek, menjadi objek. Ya. Ini kan kalau bicara secara akademis mungkin seperti itu, tapi kan di masyarakat awam kita juga nggak tahu seperti apa sih ciri-ciri yang
jauh dari jangkauan pantauan kita harus seperti apa? Apakah sudah ada obatnya? Apakah sudah ada prinsipnya? Jadi yang dipikirkan masyarakat ini kan gini ya, akan ada berdasarkan dari apa yang terus dan di media maupun sosial media ya, akan ada berjuta-juta nyamuk yang disebarkan kan gitu ya. Nah itu kan yang dipikirkan, sehingga yang dipikirkan kemudian oleh masyarakat, lalu kami harus gimana dengan serangan. Jadi yang ini karena terjadi apa? Karena tiadanya komunikasi yang baik antara stakeholder, pemerintah yang akan melakukan uji coba ini, yang akan melakukan eksperimen ini. Rakyat itu tidak diberikan informasi yang memadai. Dan itu pertama. Itu kedua, rakyat ini menjadi shareholders loh, menjadi objek loh, mereka yang akan mendapatkan dampak. Apakah eksperimen ini berhasil atau eksperimen ini akan gagal, dan bagaimana dampak ke depannya, itu kan masyarakat sebagai objek di sini. Ini sama sekali tidak diberikan ruangan buat mereka untuk apakah mereka menerima atau menolak. Nah, saya analogikan itu dengan trial atau dengan uji coba, misalnya obat atau vaksin misalnya gitu ya. Itu kan kita pernah mengalami waktu masa tahun yang lalu ya. Jadi ada uji klinis fase 1 yang dilakukan di hewan kecil. Lalu kalau uji klinis fase 1 berhasil, dilakukan uji klinis fase 2 di hewan besar. Lalu kalau di hewan besar berhasil, baru uji klinis fase 3 di manusia sehat. Gitu ya. Nah itu yang terjadi kan waktu itu. Nah ini kalau dianalogikan dengan uji coba nyamuk sekarang, pertama eksperimen ini sudah dilakukan di laboratorium. Di laboratorium dinyatakan berhasil. Kemudian eksperimen ini dilakukan pada kelompok populasi kecil yang terbatas. Jadi ada kelompok populasi kecil yang terbatas dan dinyatakan ternyata berhasil. Nah setelah itu kemudian dilakukanlah eksperimen dengan kelompok populasi yang lebih luas secara alamiah. Tapi menurut saya bukan berhasil ya, bahwa seperti yang eksperimen yang dilakukan di Sri Lanka itu pertama memang menurun, tapi kemudian meningkat, dan ini sudah terjadi. Berarti kan ada sebuah kegagalan gitu ya. Tetapi kenapa kok masih diikutin, apalagi Indonesia sebagai pelaku eksperimen ini. Nah ini yang menyedihkan. Ini kan dulu kebetulan karena saya kan sepatu buah musuh ya. Nah persis waktu COVID itu kan begitu. Sebetulnya yang melakukan pengembangbiakannya itu kan di China ya, di China. Kemudian subhanallah, kebesaran Allah ya. Ketika saya nyampe di Indonesia, nah saya pernah dulu tanggal 16 Januari, tanggal 17-nya diumumkan meledak. Nah ini sama. Nah lucunya pengalaman COVID ini justru mungkin buat Indonesia mungkin sangat menguntungkan. Maaf, karena saya kebetulan di Turki sebagai profesor tamu ya. Di Turki itu jelas pemerintah mengatakan tidak ada yang boleh pengusaha untuk berbisnis lewat pandemi. Ya kan? Jadi tidak ada lagi eksperimen seperti ini karena saya kebetulan masih di kantor. Jadi tidak ada yang boleh lagi. Nah Indonesia karena waktu itu banyak yang mengeruk keuntungan, ya ini mungkin salah satunya menurut saya. Itu dia yang menentukan. Ya, kami kan seperti itu. Apakah akan terulang lagi seperti pandemi kemarin? Ya, jadi dampaknya banyak banget. Saya perlu sampaikan di titik awal ya, dari sebuah uji coba. Uji coba yang ada di fase ketiga itu sudah melibatkan manusia kan? Manusia dari sisi dari sisi populasi, apalagi di sana hanya itu kan disebar ke populasi bebas kan harusnya ada yang namanya informed consent. Informed consent itu adalah persetujuan seorang manusia itu mau secara sukarela terlibat dalam suatu eksperimen. Nah, ini kan tidak dilakukan pada eksperimen dari nyamuk ini. Padahal nanti yang akan terjangkit, yang akan berkemungkinan untuk menjadi korban itu orang-orang yang ada di populasi yang ditunjuk ini kan. Jadi ini harus ada informed consent. Jadi kalau tidak ada informed consent dan harus ditandatangani, disetujui oleh masyarakat di situ, eksperimen ini melanggar etika internasional, melanggar etika kesehatan. Mungkin Bu Dokter bisa menjelaskan di daerah mana bisa dibuka. Karena kan di daerah-daerah itu masyarakat telah memilih wakilnya. Ya kan tidak hanya wakil rakyat, tetapi juga memilih
gubernurnya, wali kotanya, bupatinya, itu bisa dibuka. Sehingga ini kan dalam rangka ini kan ada pemilu dan lain sebagainya. Mereka tahu apa yang bisa dilakukan oleh wakil-wakil rakyat. Tidak Apa hanya yang juga mereka sudah bisa bicara, kalau misalnya merugikan warga, harusnya bisa menolak dong. Iya, saya sih kalau ini eksperimen atau uji coba kesehatan itu saya tidak setuju bahwa pemangku daerah dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota itu menjadi representasi dari orang yang berhak menandatangani inform consent. Itu nggak benar. Sebab ini kan beda antara ini adalah suatu eksperimen, suatu uji kesehatan, ya, dan tidak boleh diwakili masing-masing. benar. Tapi maksud saya kan yang harus mensosialisasikan ke masyarakat yang punya tanggung jawab lebih adalah kepala daerahnya, karena mereka yang berhubungan langsung dengan rakyatnya. Kalau ada apa-apa, dia dong yang paling bertanggung jawab sebagai ya kan, sebagai leader. Itu harusnya ya gubernur ini. Kalau yang paling tinggi kan presiden, tapi kalau di bawah kan bupati. Bagaimana dengan kebijakan dari Kemenkes? Ya kan ini masalahnya kan kenapa Indonesia itu masuk menjadi salah satu dari negara yang terlibat di dalam eksperimen ini. Ya tentu saja Menteri Kesehatan yang tanda tangan kan atas izin mungkin dari presiden kan, sehingga kita Indonesia itu termasuk satu dari beberapa negara yang terlibat menjadi eksperimen dari nyamuk ini kan itu. Tapi ini masih bisa ditolak, saya dengar. Masih bisa ditolak sebelum tanggal 1 Desember. Ya. Jadi dengan kita berharap dengan banyaknya media terus mengabarkan, menyuarakan ini, ya, sehingga ada penolakan. Kan ini kalau informasi dari pemerintah tidak diberikan, ya informasi dari masyarakat yang punya pengetahuan tentang ini menjadi kewajiban kita semua. Sosialisasi ya? Iya kan? Masalahnya ya di dalam satu uji coba obat maupun metode kesehatan seperti ini, ya kan, itu kan selalu ada pihak yang diuntungkan nih. Ya, saya tadi bilang kan, selalu ada pihak yang diuntungkan gitu loh. Jadi masyarakat tuh juga harus tahu ini stakeholders dari eksperimen nyamuk Wolbachia ini siapa saja. Kan ternyata salah satunya ada perusahaan kan, perusahaan yang terlibat, yang mereka yang memproduksi nyamuk bionik ini, nyamuk sintetik ini ya saya sebut. Nah, mereka yang memproduksinya kan secara massal, dan mereka kan kemudian bekerja sama dengan pemerintah negara yang mau terlibat di dalam eksperimen ini kan gitu. Nah, lalu kemudian ini ada 200 negara di seluruh dunia. Kenapa kita tidak secara cerdas kita menjadi negara yang memilih, oke, kita tunggu aja dulu eksperimennya berhasil. Kalau eksperimen udah berhasil, kami yang akan nomor 1 membeli nyamuk-nyamuk itu kan gitu ya. Kenapa kita malah, saya jadi negara uji coba saja loh. Padahal kita belum tahu dampaknya. Sekarang saya mau sampaikan, dampaknya apa? Gimana Bu? maksudnya sudah tahu karena sudah ada eksperimennya kan. Sri Lanka sudah jadi eksperimen pertama. Kan kita tunggu aja dari beberapa negara tahu kan berada. Kalau seperti itu kan berarti ada apakah itu nanti nggak bisa dikatakan ya seperti itu? pastinya, karena kan setiap kita melakukan uji coba metode kesehatan atau obat itu kan selalu ada orang yang diuntungkan, tidak yang diuntungkan. Tadi saya bilang kan bahwa pada saat COVID misalnya, ya kan, terus semua berbisnis, Iya. semua berbisnis. Kan begitu. Terus kemudian begini, sekarang apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dan pemerintah stakeholders seandainya terjadi risiko kesehatan bagi rakyat yang menjadi objek dari uji coba itu, apa yang dilakukan? Kalau mereka ternyata malah terinfeksi ya oleh kuman-kuman yang ada di dalam tubuh nyamuk bionik ini, ya kan? Karena di dalamnya juga ada, saya membaca dalam beberapa berita, ternyata di dalamnya juga ada beberapa genom dari organisme kan. Nah, genom-genom itu yang berkemungkinan juga nanti akan mendapatkan akan mengalami mutasi di dalam tubuh manusia, dan itu akan menghasilkan infeksi-infeksi yang benar-benar tidak bisa kita Seharusnya ya, kalau tadi ada konsekuensi kan, ada efeknya, efek sampingnya. Seharusnya orang-orang yang menjadi objek itu diasuransikan. Nah, harusnya kan itu seharusnya Bisa tidak pemerintah mengasuransikan? ya harus Seharusnya karena ini diumumkan misalnya
di satu daerah, makanya saya minta dokter Rifah mengumumkan daerah mana supaya masyarakat juga tahu dari info ini daerah mana yang sudah disebar itu harus diumumkan. Nah di sana pemerintah daerah harus mengasuransikan semua rakyatnya, karena yang terkena dampak mereka tidak akan terkena biaya, justru ada asuransi kesehatan, asuransi kematian. Dampak paling tidak baik kan kematian, dan itu ahli warisnya harus berhak menerima. Itu kalau di negara-negara maju. Di negara-negara tidak maju pun di luar negeri itu sudah terjadi. Bukankah kita menjadi negara maju? Katanya kita Indonesia menjadi salah satu dari negara G20, berarti kan kita negara maju dong. Belum. Bukan artinya gini loh, kan kita bisa klaim ke pemerintah loh. Anda masuk sebagai negara G20, masa Anda nggak punya duit buat asuransikan rakyatnya? Kan gitu. Yang harus dituntut adalah asuransi. Iya. Jadi masyarakat harus dicerahkan dengan pemerintah daerah harus memberikan asuransi, makanya harus diumumkan daerah mana. Sebenarnya sih Ya, kan? kalau di masyarakat sendiri kan tiba-tiba saja meledak ada berita seperti itu, ketakutan kembali ketakutan akan seperti kejadian di COVID kemarin. Nah makanya itu sekarang ada terjadi lagi kegaduhan lagi. Nah kegaduhan ini yang menyebabkan siapa? Itu bisa di cover oleh siapapun ya. Ya, sebetulnya kan kita sudah tahu lah. Ini kan sebetulnya yang menjadi penanggung jawab utama kan pemerintah, gitu kan? Ya sudah, sekarang ini ada satu pihak yang mereka lah sebagai evidence pemberi evidence ya, pemberi bukti ilmiah atas klaim keberhasilan dari metode nyamuk Wolbachia ini, ya kan? Itu kan yang digunakan oleh pemerintah sebagai dasar, sebagai legitimasi bahwa metode ini berhasil dan nanti akan kita lakukan. Ternyata itu sudah banyak yang nolak, Ternyata membantah. ketika beberapa negara, diantaranya ya beberapa negara kan seperti Singapura itu tadinya setuju dan kemudian ternyata terjadi peningkatan insidence dari akibat dari orang yang tergigit nyamuk, maka kemudian mereka melakukan penolakan. Begitu juga dengan beberapa negara yang sudah melaporkan bahwa ternyata begitu mereka mengikuti eksperimen ini, ternyata malah kasus insidence penyakit barunya menjadi meledak. Bahkan ada beberapa laporan bahkan terjangkit oleh Japanese encephalitis ya. Ada juga yang melaporkan bahwa ternyata terjadi filariasis. Nah, berarti kan memang ada beberapa peneliti yang juga sudah melaporkan dalam beberapa jurnal bahwa di dalam tubuh nyamuk Wolbachia ini ternyata tidak hanya dimuati oleh bakteri Wolbachia saja loh, tetapi ada beberapa struktur genom yang ada di dalamnya. Sebenarnya kan berkemungkinan seandainya kita kan tidak pernah bisa melakukan prediksi bagaimana nanti kalau nyamuk itu kemudian menggigit manusia dan kemudian mereka mentransmisikan larvanya ke dalam tubuh manusia sebagai siklus hidup dari nyamuk itu, lalu kemudian genom dari organisme-organisme yang ada di dalamnya itu ternyata bermutasi masuk ke dalam tubuh manusia dan kemudian menginfeksi manusia itu. Nah itu kan dampak-dampak seperti itu ya. Berikutnya lagi adalah environment impact. Ini yang bahaya. Kenapa? Environment impact adalah impact ekosistem, berubahnya ekosistem. Karena nyamuk itu sama dengan berbagai macam organisme itu kan membentuk rantai ekosistem. Siapa menjadi santapannya siapa dan sebagainya. Nah, keberadaan nyamuk itu sudah diatur oleh alam. Jumlahnya berapa juga sudah diatur oleh alam, ya kan? Nah, makanya ketika di dalam satu ekosistem tersebut kemudian diberikan tambahan berjuta-juta nyamuk, apa yang terjadi di dalam keseimbangan ekosistem? Pasti akan terganggu kan? Pasti akan terganggu sehingga akan mengakibatkan rusaknya rantai ekosistem itu. Nah, itu dan alam itu melakukan keseimbangan, hukum keseimbangannya sendiri. Kalau itu menurut saya kalau itu tidak ada yang membantah ya, tidak ini itu aneh. Karena kan kita bicara mengenai climate change, kita mengamankan, iya kan, di geologi dan sebagainya. Ini karena ini berasal dari ini dan juga ini peran aktif dari WHO. Ini yang sangat memprihatinkan. Sementara WHO itu bagian dari UN. Jadi kita belajar tadi bab 1 lah ya, Bab 1 gambaran umum. Semoga masyarakat semua bisa menyimak mengenai tentang nyamuk itu adalah eksperimen. Yang kedua adalah tujuannya baik, ingin
mengeradikasi nyamuk demam berdarah. Kan Nyamuk tujuannya demam kan berdarah. itu, melakukan Oke. eradikasi atau pemusnahan nyamuk demam berdarah dengan menggunakan metode nyamuk bionik yang namanya nyamuk Wolbachia ini. Pertanyaan saya adalah, adakah ya sepanjang peradaban manusia selama ribuan tahun ini, adakah virus ya atau bakteri atau organisme patogen itu mampu dieradikasi oleh teknologi apapun? Nggak ada jawabannya. Karena alam itu melakukan penyeimbangannya sendiri. Alam itu melakukan metodenya sendiri. Artinya jadi setelah kita bicara tentang tujuannya baik untuk bagaimana demam berdarah itu bisa dimusnahkan, tentunya probabilitas terjadi. Betul. Bisa nambah parah penyakit di masyarakat atau nambah turun atau yang stagnan. Kita buktikan aja sebagai data kuantitatif bagaimana masyarakat kita mengadu apabila ini nambah banyak. Saya mau nambah, Saya nggak setuju dengan mengeradikasi. Ya, eradikasi demam berdarah itu tidak dengan menimbulkan masalah. Mengeradikasi demam berdarah dengan mencegah. Wah, seru lagi diskusinya. Mencegah itu tahu kan? Bagaimana kalau Bu Dokter tadi bicara mengenai ekosistem, ya mekanisme alam itu beda lagi. Nah, demam berdarah ini kan memang ada. Masyarakatnya harus diedukasi. Bagaimana? Bukan dengan menimbulkan masalah baru. Ini nggak benar. Jadi berbuat baik atau meraup keuntungan. Nah itu. Ada motif dibalik niat baik Kalau tadi. bicaranya eradikasi itu kan berbuat baik. Tapi eradikasi kalau saya nggak sepakat. Bukan orang bodoh, Menarik diskusinya. Bukan orang bodoh. Sebelumnya project Nggak pernah, kan saya bilang tadi tidak pernah ada selama ini ya itu eradikasi terhadap virus terhadap kuman itu berhasil, itu tidak pernah ada. Berarti izin dokter ibu semuanya. Jadi bagaimana kalau begini? Saya hanya bicara pendapat pribadi bicaranya adalah bagaimana kan caranya memusnahkan demam berdarah. Sekarang kita bicara punya sejarah kerajaan-kerajaan kita bagaimana mensolusikan tentang penyakit. Kenapa nggak disayembarain aja bagaimana mengatasi pengobatan kasus penyakit demam berdarah, bagaimana efektif dan efisien siapapun yang berani untuk itu. Sebetulnya ya, bagaimana turunnya insidence maupun prevalence demam berdarah di beberapa tempat yang menjadi klaim keberhasilan dari nyamuk Wolbachia. Ini saya mau sampaikan ya, bahwa penurunan dari incidence maupun prevalence demam berdarah di tempat tersebut itu multifaktorial, bukan hanya klaim bahwa ada penggunaan metode nyamuk Wolbachia ini. Nah, yang paling utama sebetulnya bagaimana penyakit infeksi itu bisa turun, itu nomor satu adalah bagaimana tubuh manusia itu memiliki kekuatan untuk bisa melawan dari kuman, virus, patogen apapun itu dengan ketahanan imunitasnya sendiri yang terbangun dari local wisdom, yang terbangun dari pola makan yang bagus, yang terbangun karena gizinya bagus. Ya, bukan subsidi. Oke, Sobat Nusantara semuanya, alhamdulillah semuanya sangat menarik. Tentunya diskusi ini akan makin panjang. Simak terus Dr. Tifa bersama Ibu Nur Hayati, Asegaf dan Ibu. Semuanya bisa kita petik untuk kita bagaimana menerapkan untuk keluarga. Terus simak Sobat Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkitkan pengobatan musik Nusantara. Hurrah!